Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran dan video edukasi tentang analisis IHSG. Kali ini sesuai dengan request yang kemarin ya, saya akan mencoba kali ini mumpung pasarnya masih buka, masih live, jadi saya akan melakukan analisa dengan menggunakan software charting AmiBroker. Kemudian saya menggunakan aplikasi trading online dari Philip Sekuritas ProTrader dan datanya juga data real time ya dari ProTrader. Baik, saya akan share screen. Saya tadi sudah cek ya untuk data yang ada di IHSG pada pagi hari ini setelah penutupan tadi, setelah pembukaan tadi sempat jatuh di indeksnya sempat jatuh di 5861 paling rendah ya indeksnya. Kemudian pada jam setengah 11 ini sudah naik ke level 6.000 lagi. Jadi IHSG ada ekor yang cukup panjang untuk indeksnya turun drastis, kemudian sekarang sudah mental lagi naik ke zona 6.000-an. Ini untuk indeks IHSG, indeks kompositnya ya. Nah, ini chartingnya dari trading view, kemudian ini adalah bagian dari aplikasi trading online ProTrader dari Philip Sekuritas. Baik, kita lihat aplikasi trading Philip Sekuritas di sini ya. Philip Sekuritas seperti ini. Jadi kalau pengen mendapatkan aplikasi trading Philip Sekuritas secara online, maka Bapak Ibu dan sobat investor sekalian harus sudah menjadi nasabah dari Philip Sekuritas. Cara-caranya sudah ada di video saya yang sebelumnya ya. Silahkan dicek lagi di video saya yang sebelumnya bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara mendapatkan rekening dana investor atau dana nasabah, dan bagaimana cara deposit, kemudian bagaimana cara mengambil posisi. Itu sudah ada di video trading sebelumnya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada 4 saham, 4 emiten yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah TLKM atau Telkom, itu merah ya warnanya, jadi dalam kondisi turun minus 20 poin di 3340. Kemudian juga Astra Internasional juga kondisinya sama, minus 75 poin di posisi 6.000. Kemudian ini yang di bawahnya ini adalah angka penawaran dan penawaran dan bid dan ask. Ini angka dari berapa banyak orang yang menawarkan dan berapa banyak angka untuk orang menjual gitu, menjual angka penjualannya itu diikuti dengan volumenya. Kemudian Antam juga sama, turun 30 poin di 1805 dan angkanya juga ini ya. Dan kemudian yang saham yang berikutnya adalah UNVR, itu juga sama, turun 75 poin di 7425. Dan di sini ada bid dan ask-nya ya. Jadi ini yang siapa yang mengambil posisi pembelian, berapa banyak volumenya, siapa yang mengambil posisi penjualan, berapa banyak volumenya. Oke, kemudian yang ini adalah real time ya. Pada saat real time-nya ini bisa kita lihat bergeraknya cepat ya. Ini kalau ada orang membeli ataupun menjual langsung akan tertampil di data ini. Itu untuk aplikasi ProTrader. Lalu lanjut ke charting-nya ya. Jadi saya sampaikan, saya sharing untuk AmiBroker-nya. Nah, AmiBroker ini saya plugin dengan aplikasi trading ProTrader tadi. Nah, kita lihat di sini ya, ini analisanya. Ini AmiBroker versi 6.2. Ya, ini real time datanya. Jadi ini bergerak ini. Data yang di sini ini akan bergerak naik turunnya real time. Karena saya menggunakan real time data dari ProTrader.
dari Philips Sekuritas. Kita lihat per emiten ya. Untuk PT Timah, ya PT Timah dalam zona downtrend. Kita lihat di sini ada candlestick yang berwarna merah selama 3 hari berturut-turut, dan memang sinyalnya memang menunjukkan dari 3 hari yang lalu sudah harus take profit, ada aksi take profit. Kemudian kalau kita lihat pixelnya di sini, pixelnya juga dominan merah. Sehingga memang posisi yang harus kita ambil adalah posisi sell. Lalu lanjut ke saham Antam. Antam juga sama kondisinya ya, sudah di 2 hari yang lalu ada sinyal untuk sell. Kemudian juga kalau kita lihat pixelnya, ini pixel AFL pixel ini ala-ala arah hunter ya, tidak sama persis tetapi hampir samalah untuk pembacaannya menggunakan AFL pixel. Ini kalau kita lihat di sini juga pixelnya dominan warna merah, sehingga ini dalam kondisi downtrend. Lalu BCA, time frame hourly semua ya ini ya. Untuk BCA juga sama, bahkan kalau BCA sudah 5 hari yang lalu itu ada sinyal untuk sell. Dan hari ini juga sama ya, merahnya cukup besar bodinya ya, di tailingnya juga besar. Jadi memang dalam kondisi downtrend ya untuk minggu ini. Bisa kita lihat di sini, ya ini pixelnya juga warna merah juga. Lalu berikutnya perbankan yang lain adalah Bank BNI. Wah, untuk Bank BNI ini ternyata hari ini ada candlestick yang berwarna hijau. Tetapi tidak ada sinyal di sini. Kalau kita lihat di sini dominannya juga merah. Sehingga belum ada posisi yang bisa diambil. Lalu berikutnya Cepin Carun Pokpan ya, pada sektor ayam. Ini juga sama, pada hari kemarin sudah ada sinyal untuk sell dan hari ini juga candlestick-nya berwarna merah. Tetapi bodinya tipis ya. Ini bisa kita lihat di sini juga pixelnya juga berwarna merah. Jadi masih downtrend juga. Kemudian BBRI juga sama. Di 4 hari yang lalu sudah ada sinyal untuk sell dan 3 hari ke belakang itu merah semua candlestick-nya ya, sehingga dan ini pixelnya juga berwarna merah. Sehingga masih dalam keadaan downtrend juga. Sesuai dengan indeks ya, indeks kompositnya kan secara keseluruhan memang turun ya. Tapi tadi mental lagi ke zona 6.000. Kemudian ASI Astra Internasional itu juga sama kondisinya juga 3 hari yang lalu sudah ada sinyal untuk sell dan hari ini 3 hari berturut-turut itu candlestick-nya berwarna merah. Sehingga ini juga tidak ada posisi yang diambil karena masih dalam kondisi downtrend ya. Posisinya ya take profit 3 hari yang lalu. Kemudian Ace Hardware, Ace ya. Ini juga sama walaupun hari ini dia ada candlestick berwarna hijau di sini. Bisa kita lihat candlestick berwarna hijau dengan body yang cukup cukup ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil dan tailnya itu cukup panjang. Jadi ada kenaikan pada hari ini, tetapi tidak ada sinyal di sini karena di pixelnya juga warnanya kombinasi antara hijau dan merah. Dan di sini juga tidak ada arrow berwarna blue yang sebagai tanda sinyal buy. Lanjut ke emiten berikutnya, KLBF. KLBF juga sama ya, KLB Pharma itu 2 hari yang lalu ada sinyal sell dan hari ini turun juga drastis. Dan ini semuanya merah ya. Di sini pixelnya juga semuanya merah, ini dalam kondisi downtrend. Ya, tidak ada posisi yang bisa kita ambil. Kemudian ICBP ini Indofood ya, perusahaan induk dari Indofood, ini juga sama 2 hari yang lalu ada sinyal untuk sell dan sekarang juga candlestick-nya berwarna merah. Dan ini pixelnya merah semua, sehingga ini downtrend juga, dalam kondisi downtrend. Kemudian emiten yang berikutnya, Pewon.
Taiwan ini juga dalam kondisi yang sama persis ya, 2 hari yang lalu ada sinyal sell dan sekarang kemarin turun dan hari ini juga turun juga. Jadi bisa kita lihat untuk pikselnya juga dominan berwarna merah. Nah ini barusan ada warna merah ya. Jadi ini online, jadi ini real time dan online ya pergerakan candlestick-nya. Kemudian untuk yang berikutnya JPFA ini Java, perusahaan ternak juga ya yang berbasis ayam. Ini juga sama, sinyal sell-nya sudah 4 hari yang lalu dan sekarang dalam candlestick-nya juga sudah 2 hari berturut-turut berwarna merah dan pikselnya juga berwarna merah. Jadi dalam kondisi downtrend juga. Kemudian berikutnya VVRO. VVRO ini sebagai contoh saham yang lama tidur kemudian naik dan sekarang mau tidur lagi nih rupanya ya karena di 2 hari yang lalu itu sudah ada sinyal untuk sell dan hari ini juga candlestick-nya turun jauh. Ya, ini sebagai contoh saja kalau ada saham volumenya tidak terlalu besar, lama, datar charting-nya kemudian tiba-tiba naik. Nah, ini adalah saham tidur yang baru bangun ya. Kemudian lanjut lagi SMBR, Semen Batu Raja itu juga sama. Dan Batu Raja ya yang terakhir, emiten yang terakhir. Saya kita lihat juga di 4 hari yang lalu itu ada sinyal sell, kemudian bisa kita lihat 4 hari berturut-turut juga candlestick-nya berwarna merah. Ini juga dalam kondisi downtrend, pixelnya juga kita bisa lihat juga downtrend. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk analisa live ya pada hari ini dengan menggunakan AMI Broker dan aplikasi trading ProTrader. Terima kasih. Mohon untuk subscribe-nya ya dan like serta jangan lupa klik tanda lonceng karena keberlangsungan channel saya ini yang mungkin bagi sebagian orang banyak manfaatnya ya bagi sebagian orang juga tidak ada manfaatnya. Saya berharap ada kontribusi positif dari channel saya ini. Terima kasih sehingga Anda sebagai investor Anda tidak melakukan pembelian dan penjualan secara blind ya, tetapi ada dasarnya. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi.